Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo kali ini dengan acara 1. Pengambilan keputusan terhadap 3 raperda, yaitu raperda tentang PDAM, raperda tentang PD Sari Gunung, dan raperda tentang pengelolaan air limbah domestik. Adapun yang kedua adalah penyampaian Bupati Ponorogo atas usul persetujuan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 Kabupaten Ponorogo, pajak daerah dan perubahan kedua atas Perda nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Adapun rapat paripurna digelar pada Jumat 10 Juli 2020. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tersebut terlihat terfokus di 3 raperda, yaitu raperda tentang PDAM, raperda tentang PD Sari Gunung, dan raperda tentang pengelolaan air limbah domestik. Adapun 2 perusahaan daerah di Ponorogo akan segera siap menerima investasi dari pihak luar. Ini setelah nomenklatur atau penyebutan kedua perusahaan berubah dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum. Perubahan ini dituangkan dalam perda yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD. Keduanya adalah perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Dharma dan PD Sari Gunung di Kecamatan Sampung, Ponorogo. Pengesahan raperda tentang PDAM, PD Sari Gunung, dan pelayanan air limbah domestik pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Jumat 10 Juli 2020. Ketua DPRD Ponorogo Sunarto saat dikonfirmasi jejak kasus TV.com mengatakan bahwa dengan perda ini maka keduanya berubah dari semula perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum. Sunarto mengatakan hal ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengubah perusahaan daerah menjadi perusahaan umum. Adapun arahnya bisa sampai menerima investasi dan terbuka bagi investor. Lebih lanjut, Sunarto menambahkan soal lain-lainnya tentu akan diatur melalui ketentuan lebih lanjut seperti peraturan bupati atau ketentuan lainnya, termasuk soal penyertaan modal dan lain-lain. Sedangkan soal bidang usaha dapat juga diperluas. Jika PD Sari Gunung mau bekerja sama dengan penyedia batu andesit lalu membuat usaha cor, beton, atau lainnya juga dimungkinkan. Intinya, pihaknya akan memberikan keleluasaan kepada perusahaan daerah untuk bergerak dan berusaha ketika ada laba dapat menjadi kontribusi dan masih tidak membebani daerah. Jadi yang 2 raperda terkait dengan perusahaan daerah itu lebih pada memberikan kewenangan terhadap perusahaan daerah untuk mengambil inisiatif supaya dia mampu berkreatif. Kenapa? Jadi selama ini perusahaan daerah ini tidak bisa bergerak dengan kreasinya karena keterbatasan dasar hukum. Nah, mudah-mudahan dengan kita berikan perda ini, mereka bisa berinovasi, berkreatif, sehingga bisa akan lebih menambah kreasi kita. Alhamdulillah, PDAM selama 2 tahun ini sudah memberikan kontribusi kreasi yang lumayan cukup besar. Yang dulu minus, terus 2 tahun ini kira-kira sudah hampir 1 miliar lebih untuk kreativitas. Nah, Sari Gunung sama. Sari Gunung ini selama ini kan minus terus. Harapan kita, apakah nanti mau di sewa kelola atau di pihak ketiga kan. Intinya kita hanya memberikan keleluasaan kepada perusahaan daerah ini ketika untung itu ada kontribusinya kepada pemerintah daerah, ketika rugi ya tanggungannya mereka sendiri. Nah, ini yang gitu. Itu yang perusahaan daerah. Yang ketiga pengelolaan limbah domestik ya. Selama ini kan inilah lebih pada kayak sedot WC dan itu kan belum ada distribusinya. Nah, itu arahnya ke sana. Jadi pengelolaan limbah baik limbah rumah tangga, terutama limbah-limbah yang sebetulnya itu menghasilkan. Kan itu belum ada dasar hukumnya. Teman-teman pemerintah daerah kesulitan untuk memungut itu. Nah, jenis-jenis apa nanti coba diambil. Ya itu, yang 3 raperda oke ya. Yang 3 raperda ini tadi sudah disampaikan. Kalau untuk LKPJ pertanggungjawaban keuangan 2019 karena sudah sebetulnya Permendagri 10 2013 di pasal 5 ayat 1 ketika opini wajar tanpa pengecualian itu sebenarnya tidak perlu dibahas di DPRD, itu tegas sebetulnya. Cuman karena ini draftnya raperda, ini harus melalui mekanisme pembahasan di DPRD sesuai dengan tata tertib kita.
harus ada pembahasan tingkat pertama, pembahasan tingkat kedua dan sebagainya. Meskipun temuan-temuan itu kemarin sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing komisi. Satu misal masalah pengelolaan BOS SD SMP, memang ada beberapa yang menjadi catatan itu, tetapi Dinas di Komisi D sudah ditindaklanjuti. Selesailah. Yang kedua, pengelolaan aset. Ketika kita bandingkan dengan 2019 ini tidak begitu signifikan. Contohnya ada gedung, tapi lokasinya di mana, hanya itu aja. Yang kedua, kemarin kita cermati itu ada tanah, luasnya berapa, terus pengelolaannya di mana. Jadi artinya bukan sangat Sari Gunung ini selama ini dia hanya pekerjaannya hanya menjual jasa peledakan, tapi tidak ada kemampuan atau tidak ada jasa hukumnya untuk adalah pengelolaan bekerjasama dengan pihak ketiga. Ini tidak ada. Dan mudah-mudahan dengan perda ini ya harus kita dorong supaya mereka bisa. Bahkan kemarin begitu perda kita ini dikatakan sudah ada pihak ketiga yang mau ngasih PAD kita minimal 50 juta. Tapi kan bukan karena kita ya, kita serahkan kepada nanti pengelola perusahaan daerah dari Gunung itu kan. Iya, tetap perusahaan daerah, dia perusahaan umum, tapi perusahaan umum, tapi tetap perusahaan daerah. Ya pengawasan sesuai dengan komisi, teman-teman sudah komitmen setiap temuan akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja, sekaligus akan dicek lah. Sekaligus nanti terutama di perusahaan daerah Sari Gunung ini, saya sudah minta koordinasi dengan antar komisi ini supaya segera jalan, ada sinkronisasi lah, termasuk dengan masyarakat sekeliling atau saudara-saudara kita yang selama ini sudah beraktivitas di sana. Sekarang ini belum new normal, tapi masih sosialisasi new normal. Masyarakat tetap berharap, saya berharap sebagai lembaga DPD ini tetap patuhi protokol kesehatan. Itu pakai masker, jaga jarak, sesering mungkin cuci tangan, dan tentunya harus olahraga dan tidur. Jadi sekali lagi, semua acara boleh dilaksanakan tetapi dengan protokol kesehatan. Jadi tidak boleh dengan sosialisasi new normal ini terus masyarakat bebas berbeda. Tapi dengan catatan, satu, hasilnya harus non reaktif. Yang kedua, harus menuju daerah yang minimal kuning, syukur-syukur hijau. Jadi kita tidak akan diskusi ketika mereka tujuannya untuk ke daerah zona merah. Yang ketiga, itu ada kaitannya dengan satu, minimal penanganan COVID. Yang kedua, kaitannya dengan pembahasan 3 raperda ini. Selain soal pengesahan Raperda PDAM dan PD Sari Gunung, satu Raperda lain yang juga disahkan yaitu soal pengelolaan air limbah domestik. Raperda ini akan memberikan ruang bagi Pemkab Ponorogo untuk memberikan layanan air limbah seperti sedot tinja dan sejenisnya. Rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Bupati atas persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, pajak daerah dan perubahan kedua atas Perda nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Anang Sastro, JKTV Ponorogo, Jawa Timur melaporkan.